Ketemu lagi dengan aku Indar, ibunya Ayaran. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap baik-baik saja dan sehat selalu. Alhamdulillah hari ini aku bersemangat sekali. Kenapa? Aku mau cerita tentang tada, yes, Google AdSense. Oke, tapi sebelumnya aku buka-bukaan soal ini, silahkan kalian subscribe, like, dan komennya aku tunggu ya. Thank you. Oke, jadi surat cinta ini dari si Google AdSense Malaysia ini surat cinta yang paling ditunggu oleh YouTuber. Kenapa begitu? Ya karena jadi ceritanya YouTubeku, channelku yang pertama itu Ayaran Indar itu sebenarnya aku udah bikin akun itu dari 2013, saudara. Yes, bulan Februari kemarin aja ya, udah 7 tahun ya, 2013 ke 2000 Februari loh itu, berarti sudah 7 tahun 4 bulanan ya. Tapi kemana aja gue ya. Dan ternyata video pertama yang aku upload adalah cara menggunakan pembuka ring bulat. Tuh, cara menggunakan pembuka ring bulat. Jadi saya waktu itu jualan ada pembuka, alat untuk membuka ring bulat itu. Tadi ada khusus tuh kayak semacam apa ya, ragum gitu. Yang orang STM pasti tahu, orang teknik ragum itu apa. Itu menyenangkan sekali. Nah ternyata itu mau aku untuk customerku itu agak susah ya kalau kita harus di Facebook kan ada batasan. Jadi akhirnya aku upload ke YouTube. Lalu yang kedua itu adalah kocokan arisan mesin jahit dan obras janum. Ya, jadi awalnya aku ke YouTube itu bukan untuk dapetin buat dimonetisasi dan segala macam. Swear aku belum paham waktu itu. Jadi ya agak terkaget juga pas baru sekitar berapa tahun ke belakang ini, setahunan deh kayaknya ya. Itu hanya untuk apa ya, ngasih tutorial gini loh cara ini. Misalkan ada customer yang tanya tentang cara Mbak mesin jahit gimana, terus alat ini gimana, termasuk arisan. Jadi khusus untuk arisan aku itu ada sampai 11 grup saudara yang mesin jahit Janum ST24 dan teman-temannya. Itu masing-masing grup itu ada yang orangnya 10 sampai 13 orang. Sekarang bukan lagi nggak Mbak? Ntar habis COVID ini ya kita lihat. Mungkin mesin jahit besar, tapi tetap yang aku andalkan untuk rumah adalah yang portable Janum ST24. Oke, kembali lagi ke soal AdSense. Bukan ngelantur ya. Itu tadi iklan bahwa aku juga buka arisan mesin jahit selain jual mesin jahit. Oke, lalu sejak kapan aku aware tentang monetisasi itu? Aku kurang tahu persis ya sejak kapan. Tapi alhamdulillah begitu akhirnya aku sadar, oh ternyata kita bisa bikin akun AdSense terus dihubungkan ke channel kita, terus kita bisa dapetin duit dari situ. Baru nggak dari situ akhirnya aku bikinlah akun AdSense dan terus aku sambungin. Nggak lama kemudian sudah dapat email dari si YouTube bahwa thank you, selamatlah, congratulations bahwa Anda sudah terima sebagai YouTube partner bla gitu. Setelah itu apa? Aku masih belum ngeh juga gitu loh. Bahwa terus setelah itu ya lihat berapa pendapatanku. Ya jangan ditanya, masih kecil banget gitu kan, karena juga ngeliat YouTube-nya juga alas-alasan gitu kan. Alas-alasan itu apa ya? Males-malesan, masih jualan bahan segala macem, nulis buku juga yang alhamdulillah booming juga itu. Jadi baru setelah sekian lama aku ngintip lagi AdSense-ku, oh alhamdulillah sudah memenuhi nilai minimal untuk ditransfer ke rekening bank kita gitu kan. Nilai minimalnya berapa Mbak? Gitu. Berapa ya? $100. Terus cara itunya gimana? Caranya kita masuk ke Google AdSense. Setelah itu kita masuk ke pembayaran. Oke, jadi yang terjadi padaku waktu itu adalah ada masalah pada akun pembayaran Anda karena
untuk menerima pembayaran itu belum valid, belum aku verifikasi. Jadi aku harus memperbarui. Dan ada verifikasi identitas juga yang belum aku lakukan. Jadi ini sebenarnya aku agak terlambat gitu loh. Jadi sebelum duit kita itu mencapai $100 atau 1.300.000 itu kita harusnya sudah memverifikasi dua hal itu. Tapi ya itu tadi, karena aku dari awal kurang aware, jadi ya baru setelah bisa duit itu melebihi dari batas minimal, aku baru memverifikasinya. Nah, untuk verifikasi rekening akunnya untuk ditransfer itu kita masukkan nama, terus bank yang kita pilih, nomor rekening gitu. Aku di sini memilih Mandiri. Jadi ada beberapa opsi sebenarnya. Banknya juga ada banyak, tapi aku pilih yang ditransfer aja dan pakai Mandiri. Setelah kita simpan, si AdSense itu akan bilang bahwa Google akan menyetorkan kurang dari Rp1.000 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya. Jadi tunggu aja tanggalnya segitu. Terus setelah itu, instruksi yang kedua adalah buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran dengan tepat persis ya. Nah, udah. Oke, aku klik. Di situ ya ini ya. Aku klik untuk verifikasinya. Nah, dari situ dia akan meminta kita untuk cari setoran berjumlah kurang dari 1.000 pada atau sekitar tanggal 27 Januari 2020. Lalu aku masuk ke Mandiri Mobileku untuk mengecek sekitar tanggal itu. Dan alhamdulillah ternyata pada tanggal 28 Januari 2020 itu ada transferan dari Google Asia Pasifik pakai Citibank sebesar 871. Nah, nilai itu yang harus aku masukkan persis ke itu tadi untuk konfirmasinya. Oke, jadi aku akhirnya harus memilih 871 tadi persis ya. Aku klik di situ. Nah, setelahnya dia bilang bahwa rekening bank dengan nomor bla 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 2265 siap digunakan. Oke, baiklah. Tapi apakah perjalanan kita sudah selesai? Oh, belum. Jangan senang dulu, Ferguson. Kamu belum melakukan langkah verifikasi identitas. Oh, begitu ya? Iya, jadi verifikasikan sekarang. Nah, untuk memverifikasikan identitas itu kita harus mengupload foto ID. Dan itu harus jelas, dan dia juga udah ngasih kiat untuk mengambil gambar yang jelas, bla bla. Itu kita upload dari situ ya. Nah, kalau sudah nanti dia akan bilang bahwa kami akan mengirim surat ke alamat bla 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 bla. Silakan ditunggu sekitar 2-4 minggu dan seperti itulah ya. Ya udah, kita duduk manis saja menunggu surat cinta dari Om Google AdSense sampai akhirnya alhamdulillah ketemu. Nah, kalau sudah dapat surat cintanya terus ngapain? Disimpan gitu di bawah kasur? Oh ya jelas enggak toh ya. Ya dibuka lah di situ. Yang kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah PIN-nya. AdSense ini aku sempat minta bulan Februari kalau nggak salah ya. Terus habis itu mulai tuh rame-rame si COVID. Udahlah, terus habis itu aku minta lagi. Ini bulan apa? Mei ya. April. Ternyata belum nyampe juga, terus aku minta lagi. Jadi kalau kalian sudah minta PIN, sudah terdaftar sebagai partner ya, terus minta PIN belum nyampe, jangan putus asa. Maksudnya gini, tanya ke pos. Waktu itu belum paham, jadi aku nggak langsung tanya ke posnya, ya malu juga sih gitu kayak gimana gitu kan. Jadi aku nggak ke kantor pos, tapi aku terus minta dikirimin PIN lagi oleh si YouTube. Nah, terus setelah itu katanya nunggu nggak usah buru-buru setiap pekan ke kantor pos juga gitu loh, nanti pak posnya bete lihat wajahmu. Jadi
kecuali Pak Posnya saudaramu sendiri atau keluargamu sendiri gitu ya, yang malah senang kali, atau sahabatnya sendiri gitu, disambangin. Jadi aku baru setelah 4 pekan lebih aku baru kantor pos. Nah ternyata rumahku kan di Kecamatan Beji nih. Ada dekat kantor pos yang dekat di sana tuh, di daerah Depok 1. Ternyata untuk Beji itu bukan di situ, wilayahnya itu harus ke kantor pos yang ada di Depok 2, saudara. Yes, bulan puasa itu aku naik motor dengan masih dibayang-bayangi COVID di mana-mana. Tapi tetap protokol harus dipakai, pakai sarung apa yang namanya, masker segala macam. Aku menyeberang Margonda sih dengan malu-malu bertanya ke kantor pos di sana. Alhamdulillah gitu kan. Dan di sana ternyata banyak sekali tumpukan, sama seperti yang di kantor pos ini juga gitu loh. Jadi pas aku tanya kenapa nggak dikirim gitu kan, karena alasan tukang posnya waktu itu banyak alamat yang nggak jelas. Jadi misalkan cuma toko apa gitu, jadi alamat memang nggak jelas. Nah mereka itu kerjanya banyak, saudara. Jadi ya jangan salahkan mereka juga. Siapa juga nyalahkan, Bu? Maksudnya kita bantu mereka gitu dengan kita yang aktif menanyakan ke sana kalau memang kita belum dapat surat cinta dari si Google ini. Nah jadi aku ke sana, ada 2 tumpukan gini deh ya kira-kira. Terus aku buka. Nah itu sampai aku ulangi sekali, dibantu ibu yang apa namanya, petugasnya juga gitu. Udah ketemu Mbak belum gitu. Terus apa namanya, karena aku bilang ke dia, karena saya minta 2 kali Bu, khawatirnya ada apa namanya, nomornya beda gitu. Jadi kan aku harus tahu mana yang lebih terbaru gitu kan. Ternyata yang setauku, jadi berapapun kamu minta PIN itu ternyata PIN-nya itu sama nomornya di dalam itu isinya. Oke, dan kemarin itu juga aku menemukan fakta sih. Ada satu nama itu sampai suratnya itu ada 45 itu ada kayak gitu. Nggak tahu apakah memang dia punya banyak akun atau memang itu dia minta terus nggak diambil, minta nggak diambil. Karena dia nggak tahu harus menjemput bola ke kantor pos. Seperti yang aku lakukan bulan Ramadan kemarin. Jadi begitu. Jadi kalau kalian sudah meminta untuk PIN, ngasih alamat ke Google AdSense yang minta PIN, tapi setelah melewati masa sekitar 4 pekan lah ya, jangan 1 pekan udah ribet gitu. Sabar, sambil sabar kita kan bisa bikin nabung konten kan. Nah itu baru kalian ke kantor pos dilihat gitu kan. Jadi ya gitu prosesnya. Setelah 4 pekan baru kita cek kantor pos, kalau nggak ada ya minta lagi gitu kan. Oke, lalu berapa sih penghasilan YouTuber, terutama crafter, ini mak-mak crafter gitu kan ya. Kalau dibanding royalti nulis buku, saudara, itu lebih banyak kan ini royalti loh ya. Tapi kalau dibanding nulis buku nih, 2 nih, yang nulis buku sendiri aku layout sendiri, kalau ini layout dibantu sahabat adikku tersayang Syifa Raihana itu, atau yang ini layout semua editing aku kerjakan sendiri, katakanlah Kemaro ya, karena bukan Kemaro, emang aku kan ada basic menulis juga, jadi ya senang aja. Nah ini jelas lebih sedikit gitu loh. Tapi kan nggak hanya sekedar itu, nggak cuma uang sebenarnya kita cari gitu kan, nggak cuma alasan aja nih karena bayarannya gajinya belum gede dari YouTube. Ya siapapun itulah ya, kita selalu cari penghiburan, kita cari legitimasi yang positif untuk tetap keep on our track. Oke, begitu. Nah sekarang kok kemarin kita terus itu Mbak apa baru dapat subscriber 100 subscriber pertama. Oh itu. Oke. Kalau yang itu tuh ceritanya. Nah, kalau yang tentang 100 subscriber pertama itu ceritanya aku bikin akun lagi, saudara. Loh, kok bikin akun lagi? Ya itu apa ya, teknik marketing. Teknik marketing aja apa untuk lebih dapat niche-nya. Jadi aku bikin lagi yang Ayaran Needleworks DIY, itu khusus untuk tutorial. Jadi
Kalau untuk yang channel yang aku banyak ngomong kayak gini itu di Ayaran Indar. Terus dan sebenarnya juga aku ingin menikmati prosesnya bikin channel dari nol sampai perkembangan berapa subscribernya dan milestonesnya gitu. Karena yang pertama kemarin itu aku nggak nyadar sampai akhirnya udah katanya udah melewati 1000 subscriber, dan jam tayang sudah memenuhi untuk dimonetisasi. Itu yang pas di Ayaran Indar. Jadi begitu. Nah, terus apa lagi ya? Jadi saranku terlepas dari sisi teknis bahwa SEO-nya harus bagus, teks, hashtag, terus thumbnail segala macam. Oh ya, thumbnail aku juga ada bikin ya, cara membuatnya biar lebih catchy gitu kan, eye-catching dan segala macam. Itu sebenarnya kalau kita mau lihat itu banyakan yang bisa eksis tuh kalau kita rutin gitu loh. Saranku buat kalian yang saat ini belum dimonetisasi, tetaplah berusaha, karena suatu saat pasti akan ada milestone-nya kalian mencapai di situ. Buat yang nilainya, duitnya belum bisa untuk pencairan, ya sabar, tetap nabunglah gitu kan. Lakukan semua saran-saran untuk meningkatkan views dan segala macam itu. Terus terutama untuk crafter, terutama emak crafter ya, ini ada satu hal yang menjadi trigger ya, menjadi semacam daya ungkitku untuk nge-YouTube gitu. Selain bahwa ternyata itu bisa dimonetisasi, bisa dapat duit dari situ gitu kan. Kali memang dulu terus terang untuk yang channel ini Ayaran Indar aku nggak ke arah situ awalnya. Sekarang ya ke arah situ. Maka dukunglah dengan subscribe, like, dan komen dan share, oke? Satu daya ungkit itu, ada seorang teman yang bilang bahwa enak Mbak Indar ya bikin 1 kali, tapi habis itu pahalanya ngalir selama ilmunya itu dipraktekkan orang gitu. Nah itu aku jelek gitu kan, sedih gitu, misalkan di kartun gitu, sedih kayak dipukul gitu. Ya benar juga ya, kenapa nggak ditaruh motivasinya itu di situ gitu loh. Jadi apapun yang terjadi dengan channel kita, dalam artian entah itu ternyata viewsnya kurang, duitnya belum bisa ditarik segala macam, kita akan tetap berbesar hati karena ada long term yang ingin kita capai dari bikin bersusah payahnya kita bikin channel ini. Oke. Masa susah payah sih Mbak cuma rekam? Jangan bilang gitu. Buat yang sudah biasa ngedit video, it's okay, gampang gitu kan. Apalagi kalau cuma ngomong kayak gini ya. Tapi untuk video tutorial itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan gitu loh. Selama aku ngajar kelas di basic editing video, yes, aku buka kelas untuk workshop online untuk itu, basic editing video itu. Ternyata juga nggak semua muridku cepet paham gitu kan gitu. Jadi sama dengan menjahit, ilmu bisa diajarkan tapi belum tentu itu bisa mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Ada yang mudah, ada yang perlu waktu untuk mempelajarinya sampai benar-benar paham. Jadi begitu guys, curhatku soal AdSense dan emak crafter mencari recehan di channel YouTube-nya. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Silakan like, subscribe, komen, share, apapun lah ya. Kalau mau ada yang mau tanyakan, monggo. Maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.